Ya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan jangan lelah bekerja di maaf ya. Kami berkumpul memuji. Nomor 68 menyatakan sama-sama kita makin berdiri nyanyikan pujian ini. Kami berkumpul memuji. Haleluya. Kita ulangi pujian ini dengan penuh sukacita. Kami berkumpul memuji.
pastor umum. Tetapi dari Pak Tuhan Tuhan. Kita ulangi rep pujian ini. Ratakan tanah berdoa. Yes.
mendengarkan firman Tuhan, dan kasih kemudian yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidup. Tetapi Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai, Allah yang memimpin, Allah yang membawa kami pada satu rancangan Tuhan. Bersama-sama kami boleh bertahan sampai pada sesudah. Terima kasih Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya menyampaikan kepada kita Shalom. Selamat untuk kita bersama-sama boleh menikmati dekat-dekat Tuhan yang indah, dan kita bersama berada di dalam firman.
penggembalaan yang membawa kita pada satu pandangan yang benar tentang Allah. Baik, kita bersama saudara melihat ayat Alkitab kita ada bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman ini memberikan kita pengertian dan kekuatan untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Pada Natal kita saya menyampaikan kesetiaan, dan kesetiaan ini akan menjadi tema kita sepanjang tahun. Kita sudah mendengarkan tema nasional dari GPP, dari Sinode, dan juga ada tema nasional dari PGI berlaku di seluruh gereja. Ayo, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema Sinode tahun kewaspadaan. Dunia menjanjikan sesuatu yang tidak pasti sebenarnya. Dan saya coba menyampaikan firman Tuhan ini dengan satu kata: kesetiaan. Kedua unsur penting, Allah setia terhadap umatnya dan manusia setia kepada Allah. Haleluya. Allah setia kepada umatnya dan manusia setia kepada Allah. Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-12. Kesetiaan tumbuh dari bumi, Ya, dan keadilan akan menjemur dari tanah. ini kesetiaan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjemur. Ya, menjemur dari langit. Saudara, kita bisa memperhatikan bahwa kesetiaan itu adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh manusia. Kalau kita kenal dengan anjing, saudara, ya, adalah hewan yang sangat setia pada tuannya. Beberapa kisah, ya, saat tuannya mati, maka dia pun akan ikut mati. Ya, tetapi bagaimana dengan manusia? Setia atau tidak kepada Allah? Haleluya. Jadi bagaimana kita dapat mengartikan kesetiaan itu menurut pandangan kita atau menurut pandangan Allah? Jadi saudara, kesetiaan ini butuh waktu untuk kita boleh mendapatkan hasil. Ya, setia. Saudara setia dalam pekerjaan. Seringkali setia ini diartikan seperti rajin, ya, rajin bekerja, setia di dalam rumah tangga, setia dengan pasangan masing-masing. Kemudian setia dalam pengembala. Tiga unsur ini akan menjadi fondasi seseorang bisa setia terhadap Tuhan. Kenapa dengan pekerjaan? Pekerjaan kita memberi hasil. Saudara, kalau tidak punya sesuatu yang menunjang aktivitas kita, kita menjadi minder. Demikian juga dengan nikah. Kalau kita tidak mampu setia dalam nikah, maka akan menghadapi
masalah yang begitu besar, masalah dan begitu. Ya, juga dengan kalau kita tidak setia dalam pengembalaan, maka Allah menjadi Allah yang cemburu yang akan memberikan cambuk rotan. Karena itu, bagaimana pandangan Bani Korah terhadap pengabdiannya kepada Tuhan? Dia ingin agar selalu berkenan pada Tuhan. Ya, haleluya. Coba masuk pasal 85 ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin Ridwan, Mas Bani Korah. Terus, Engkau telah berkenan pada tanahmu, ya Tuhan. telah berkenan kepada tanahmu. Terus, Telah memulihkan keadaannya. teruskan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Ya, Selah. Engkau telah menurunkan segala umatmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. ini pernyataan bagi Korah dengan mengenal Tuhan, bahwa dalam keadaan manusia yang tidak setia, Allah setia berkenan kepada tanahmu. Tanah, tapi tanah saudara. Ya, tanah ini berkaitan dengan ladang. Ya, telah memulihkan keadaan Yakub. Terus, Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. baik, sampai sekian dari dulu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahan di ayat yang ketiga, menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas amarah, murka, telah menyurutkan segala murka, telah merendahkan murkamu yang menyala. Karena itu, saudara kita perhatikan di sana bahwa doa dari Bani Korah ini adalah satu pernyataan bahwa Allah tetap setia kepada umatnya yang Yakub, mengampuni dosa dan menyurutkan amarah yang menyala. 5 ayat 5. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Teruskan. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Tiadakanlah, hapuskanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami, Ya, dan melanjutkan kami turun-temurun. terus. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, Ya, sehingga umatmu bersukacita karena Engkau? Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada. saya kita bermohon seperti ini, saudara, seperti Bani Korah dalam keluh kesahnya, ya, bahwa perhatikanlah, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, Engkau menyelamatkan. Itu tandanya bahwa ia menempatkan Allah sebagai pribadi yang memberikan keselamatan, memberikan perlindungan, memberikan kesetiaan. Karena itu kita sedang berjalan dalam dunia yang diperhadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti, saudara. Jadi hati-hati di dalam berusaha, ya, hati-hati juga di dalam berinvestasi, karena kita diperhadapkan pada segala sesuatu yang tidak pasti. Haleluya. Uang-uang yang ada di negeri saudara bisa terkuras habis. Saudara-saudara yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah juga waspada. Segala sesuatu bisa dipimpin menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian keamanan, ya, di negara kita sewaktu-waktu bisa berubah. Sudah tidak memberikan
jaminan kepastian. Segala sesuatu hidup hari ini kita mungkin tidurnya yang besok bisa berubah, saudara. Karena itu saya sampaikan bahwa kesetiaan itu butuh waktu. Sepanjang kita hidup, kita harus setia melayani. Kita harus setia tergembala. Mungkin saja kita tenang-tenang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Ya, orang yang merencanakan sesuatu yang bagus tiba-tiba mengalami musibah. Karena itu tahun ini adalah tahun yang penuh ketidakpastian, saudara, ketidakpastian. Manusia sedang berusaha untuk merancang. Ini saudara sudah tahu informasi bahwa di negara Cina saat ini ada virus yang menyerupai COVID juga sedang dihadapi oleh negara itu, dan penularannya lebih cepat dari COVID, ya saudara, virus. Dan saya katakan bahwa apapun yang saudara rencanakan, apapun yang kita rancang, apapun yang kita lakukan, kita ini hidup seperti apa? Seperti bayang-bayang, ya. Haleluya. Seperti kita sedang diperhadapkan pada hal yang tidak pasti. Dan biarpun nanti orang berjanji, ya, memberikan pernyataan, mungkin berjanji, berjanji untuk bertemu, dibatalkan. Berjanji untuk bekerja, bisa saja dibatalkan. Karena begitu kerasnya tekanan hidup, maka semua orang akan bertindak spekulasi, ya, kalau bertindak jahat. Semua orang akan bertindak spekulasi. Hanya orang-orang yang dalam Tuhan yang setia. Karena itu kita butuh pemulihan, butuh perbaikan karakter. Saudara yang tergembala, akhirnya gembala dengan baik. Jangan takut melayani. Karena dengan kita melayani, kita mengekspresikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau pelayanan kita, saudara, masih jauh dari penilaian dunia. Mungkin di tempat lain, pemain musiknya sudah guru musik, pemain musik kita baru belajar. Lain kalau musiknya urusan ini, ya kita les pun tidak, otodidak. Tak mungkin sama, tak mungkin sama itu ya. Karena itu segala keterbatasan, mari kita bersama-sama perbaiki. Tetapi musik, vokal, ya, fasilitas itu bukanlah satu jaminan untuk saudara bisa maju di dalam iman, untuk bisa setia. Karena yang memampukan kita setia adalah iman, harus. Karena setiap orang akan berkata bahwa pulihkanlah kami. Setiap orang berkata pulihkan, baik Bani Korah. Ya, tahu saudara, Bani Korah ini adalah kelompok pemberontak pada zaman Musa. Beradatan dan Ambiram yang melawan Musa, melawan gembalanya. Lalu Tuhan buka terhadap mereka. Tetapi dalam keluh kesah dan doanya berkata, pulihkan kami, pulihkan keadaan kami, Tuhan, selamatkan kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Jadi menurut Korah, Tuhan adalah pribadi yang bisa sakit hati melihat keadaan kita.
Allah yang cemburu. Untuk selamanya engkau murka atas kami, kalau kisah Bani Korah. Dari Bani Korah ingin dipulihkan. Kita tidak lebih baik dari Bani Korah, kita tidak lebih berhasil dari Bani Korah, tetapi marilah kita memperbaiki diri kita masing-masing untuk boleh setia. Jangan melihat kekurangan orang lain. Hal sepele membuat kita tersandung, saudara, lemah. Hal sepele, hal yang kecil kadang membuat kita lemah di dalam melayani. Jadi setia itu sampai tuntas, ya, sampai mendapatkan akreditasi yang baik. Jadi setia, dia setia melayani. Itu Tuhan. Seluruh bidang pekerjaan membutuhkan skill yang baik untuk bekerja hari ini. Ya. Tidak ada perusahaan yang menerima bekerja tanpa sertifikasi skill yang benar. Ya, entah itu apapun itu. Ya, contohnya teknik, ya, driver, atau orang-orang yang menjadi admin. Tentu dia sudah memahami bidang itu, baru dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Sekarang benar-benar dipersiapkan. Kalau dulu yang penting terpanggil saja, sudah melayani, ya, melayani. Kalau memang tidak bisa berkhotbah, paling tidak berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, paling tidak menyapu. Itu konsep dulu. Tetapi sekarang dunia menuntut kita untuk memperbaiki seluruh sistem kerja, termasuk gereja. Untuk apa? Agar tidak tereliminasi dari lingkungan pelayanan. Nah, jadi bagaimana kita bisa memperbaiki pelayanan ini? Saudara, harus ditunjang dengan kesetiaan kita. Ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Ya. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, Teruskan. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi harus maju menurut Korah. Terus Sesungguhnya diselamatkan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. sehingga kemudian diam di negeri kita. Terus Kasih dan kesetiaan akan bertemu. keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah, ini keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini bagaimana Mazmur menguraikannya. Jadi pertemuan antara keadilan dan damai sejahtera itu memberi kebahagiaan. Saudara tidak akan menemukan keadilan di dunia ini dengan cara apapun. Maka hindari hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum. Saudara tidak akan mendapat keadilan di dunia ini. Hindari hal-hal kriminal, hindari hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, dengan zaman sekarang ini apapun orang bisa jadikan menjadi tuduhan. Ya, hati-hati mengupload sembarang buat orang lain. Orang lain bisa tersinggung. Haleluya. Dan kalau sebentar berdoa langsung digerakkan oleh saudara, ya, viralkan. Ya, itu melanggar norma-norma dan etika dalam penggunaan teknologi. Saya selalu sampaikan bahwa segala sesuatunya bisa berubah. Puji Tuhan. Kita berada pada situasi yang tidak pasti, tetapi Tuhan tidak berubah. Tuhan yang sama yang disembah oleh Adam, Tuhan yang sama yang disembah oleh Musa,
Tuhan yang selama yang sembah oleh Daud, Salomo, sampai pada lahirnya Kristus, Tuhan yang sama akan tetap setia. Dia berkomitmen untuk memberkati saudara, dia berkomitmen untuk menolong, dan dia berkomitmen untuk memulihkan. Jadi kalau kita berada dalam situasi yang tidak pasti, mari kita tetap setia mengikuti Tuhan. Orang bilang apa? Orang di mana saatnya orang tinggalkan gereja, orang saatnya tidak mau lagi ke gereja, gereja berubah menjadi dunia hiburan, saudara. Yang penting ibadah. Karena itu adalah konsep penyesapan. Gereja tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk membina iman orang-orang percaya. Dia tidak boleh digeser dari fungsi yang sebenarnya. Hamba Tuhan diberikan, terpanggil untuk memberitakan Injil kebenaran pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap dibina, tetap diberitakan, tetap dilayani, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan sampai Tuhan datang kembali, sampai kita melihat kasih dan kesetiaan akan bertemu, dan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Terus Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, ya, dan keadilan akan menjemur dari langit. menjemur, menilik dalam terjemahan melihat. Ya, kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bumi ini saudara harus tumbuh kesetiaan. Ayo kita tahu. Ya, kita harus tumbuhkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Terus Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. terus Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. jadi saudara, kesetiaan ini adalah sesuatu yang ajaib, harus bertumbuh. Saudara, kenapa menggunakan kata tumbuh? Kata tumbuh itu benar-benar bukan benih yang busuk, yang benar-benar dipastikan tumbuh, bertahan, ya, sampai berbuah-buah. Maka kesetiaan harus tumbuh dari bumi ini. Kesetiaan harus tumbuh di dalam jiwa saudara. Kesetiaan harus tumbuh di dalam jiwa kita semua. Kesetiaan harus tumbuh di dalam iman kita. Kesetiaan harus tumbuh benar-benar sampai memberikan buah yang baik. Karena setia memetik buah. Setia itu tidak gampang. Ada masanya kita mengalami kejenuhan, ya. Tetapi yang kita kerjakan adalah pelayanan. Dari saudara-saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia berkata bahwa Allah tetap setia. Ia tetap setia untuk saudara dan saya. Mazmur pasal 89 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ya, haleluya. Dan kita lihat bersama. Menyambar dengan yang perkasa, buat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Mazmur 89 ayatnya yang ke-14. Ya, 15. Silakan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtahmu. Ya, Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Terus, Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. ya, Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. teruskan. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, Ya, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan untuk kami meninggi. terus. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita
kepunyaan yang kudus. Perisai, pelindung. Jadi kalau saudara mau sampai pada kesetiaan, ya, yang benar itu harus berjalan di jalan Tuhan sampai mendapatkan perisai. Perisai itu kepunyaan Tuhan. Perisai, pelindung, lindungi dari segala ketidakadilan, dilindungi dari kerugian, dilindungi dari keturunan, dilindungi dari segala penyakit, dilindungi dari para bahaya, dilindungi dari segala macam apapun. Maka kalau kita diperhadapkan pada hal ini, saya perhatikan perisai itu kepunyaan Tuhan Allah semesta alam, saling melindungi dari maut. Saudara akan berkata, kenapa saya sudah beribadah, saya sudah setia, saya belum. Yang dilindungi itu adalah nyawa kita. Harta boleh habis, saudara, kalau mengalami kerugian, segala sesuatunya bisa habis. Tetapi jiwa kita mendapatkan perlindungan yang penuh. Sini saudara perhatikan bahwa hanya ada di dalam Tuhan terdapat keadilan. Keadilan dan hukum adalah tumbuhan akal, kesetiaan, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, karena hidup dalam cahaya wajah. Yang tahu bersorak-sorai, saudara dunia, ya, jangan terkesan menonton. Saya bertanya, amin. Jangan terkesan menonton, ya, jangan terkesan diam. Kalau saudara lagi menyembah, jangan terkesan senyap. Harus berseru. Suara sorak-sorai yang gegap gempita. Haleluya. Amin. Nah, itu baru kunci sekali. Saudara bisa putar volume HP itu belum sampai 1. Kecil sekali. Haleluya. Amin. Halo, belum buat. Amin. Wah, ini baru. Ya, itu pun belum semua bilang amin. Karena apa? Suara sorak-sorai itu hilang dari kita. Karena gereja harus berimbang. Main musik dia semangat, singer dia semangat. Coba. Jadi ada juga membantu saya di sini menghadapi saudara saat menyanyi. Ya, seringkali kalau orang yang main musik itu jarang yang bisa bermusik sambil menyanyi karena dia konsentrasi dengan alat yang dia mainkan. Saudara yang tidak main musik, bertahan, memuji Tuhan, karena harus ada suasana sorak-sorai. Itu tanda kita benar-benar bebas. Ya, saudara tahu manfaat memuji Tuhan itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada manfaat tertawa, ada manfaat menyanyi, ada manfaat menyembah. Itu semuanya ada fungsinya untuk membangun ya kehidupan kita ini. Kita diberikan semangat, kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya, karena itu saudara, bagaimana kita bisa bersorak-sorai kalau kita hidup ya di dalam belenggu dosa, di dalam belenggu kelam, di dalam segala bentuk kejahatan, kita tidak mungkin menatap wajah Tuhan. Ya, kalau ada roh yang membelenggu kita sehingga kita tidak bersorak ke Tuhan. Saudara, kita tidak mampu memuji Tuhan dengan baik. Ayat yang berikutnya 17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Ya. Dan karena keadilanmu mereka bermegah. Karena keadilan, saudara, kalau orang melewati proses peradilan, ya, kita diperhadapkan pada dua kubu,
satu yang lawan, ya, satu yang menang, satu yang kalah. Raut wajah yang menang itu, saudara, merah ceria. Wah, ceria senang. Ya, senang ceria. Tetapi raut muka yang kalah itu merah buram. Ya, sulit dia bisa jelaskan bagaimana cara marah. Dia marah, muka yang merah. Ini muka ceria, ini sudah harus diekspresikan karena kehadiran Tuhan. Ya, masuk. Jadi kita telusuri bagaimana Tuhan bertindak di tengah kaum Israel. Ayat yang berikut. Sebagai kawalan kemuliaan kekuatan Kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan terus sanggup kami meninggi, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. ini perisai kita adalah Tuhan, pelindung perisai. Saudara tahu perisai itu digunakan di orang-orang yang berperang. Perisai, yang pasukan penguara, dia membawa perisai untuk bisa melindungi dirinya. Pelindung. Karena itu saudara harus mengerti benar-benar bahwa kalau Tuhan adalah perisai kita, maka sebaiknya kita berbahagia, seharusnya kita bersukacita, seharusnya kita berada di dalam kebenaran dan keadilan. Kita tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Setia, tidak ada alasan. Mazmur pasal 119 ayat 90. Ya, Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, ya. engkau melekatkan bumi sehingga tidak panik. Ini bumi, Tuhan melindungi ciptaannya. Tuhan melindungi buatan tangannya. Maka kesetiaan Tuhan tetap ada sampai hari ini. Terus setia sampai Tuhan datang. Kita harus setia selamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu merupakan hal yang terpenting di dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Kita dijadikan menjadi milik kepunyaannya. 91. Mendukung semuanya yang pada sekarang. Ya, Sebab segala sesuatu melayani engkau. ya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. terus Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan. untuk selamanya aku tidak melupakan perintahmu, titah-titahmu. Terus Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. terus Aku kepunyaan. aku kepunyaanmu, Selamatkanlah aku. Sebab aku aku mencintai dan mencintai titahmu. Terus orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. ya, Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. perhatikan, aku melihat Aku melihat batas-batas batas kesempurnaan. tetapi perintahmu luas sekali. Ini saudara. Jadi bagaimana orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang setia. Aku taat, aku setia, aku mau dipulihkan, aku mau berubah, aku mau diberkati. Karena Tuhan setia. Bumi tetap ada, segala sesuatunya tetap ada, tetapi Tuhan juga setia di dalam pekerjaannya. Nah, apa kata ratapan tentang Tuhan? Ratapan pasal 3 ayat yang ke-23. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-23. Serang bau tiap pagi besar kesetiaanmu
Ya, kesetiaan Tuhan selalu baru tiap hari. Amin. Setiap hari, saudara, terus dapat. Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Ya, Oleh sebab itu, aku berharap. aku berharap pada orang yang menanti kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Haleluya. Jadi karena itu setiap pagi kita harus datang menghadap Tuhan. Pokok-pokok doa yang saudara sudah naikkan setiap pagi, pulihkan saya, berkati kami, lindungi kami, kau menjadi perisai bagi kami, kau sumber dari segala berkat. Karena dia selalu ada. Banyak orang yang mau diberkati, tetapi ia tidak menempatkan Tuhan sebagai sumber berkat. Dia gunakan kekuatannya, dia gunakan kemampuan, dia menggunakan segala tenaganya untuk mencari Tuhan. Apakah itu terjawab? Belum dan belum. Terus Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Terus Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. 25, Tuhan adalah baik Tuhan adalah baik bagi orang yang bagi orang yang berharap kepadanya. berharap kepadanya. Bagi jiwa yang Terus. mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Anggota kita, kita sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah bekerja, saya sudah setia, kok Tuhan tidak kasih. Ya, bukan berarti saudara diam lalu datang sendiri, tidak. Saudara juga harus bekerja dengan baik. Sudah dengar firman Tuhan kemarin, bahwa dalam segala hasil yang kita terima, ada bagian yang buruk bekerja, ada bagiannya raja, ada bagiannya Tuhan, dan ada bagiannya kita. Bagi empat. Ini saudara pilih. Ya, yang Tuhan punya, yang raja punya, yang guru punya, yang kita punya. Ya, selalu yang kita punya selalu dianggap kecil, walaupun sudah dapat besar. Ya, besar. Saudara, yang berkaitan dengan usaha, waspada tentang penagihan pajak yang berlebihan. Sesuatu yang tidak pasti akan muncul. Ya, pajak, tagihan pajak. Saudara nanti tidak bayar pajak, orangnya langsung datang ke rumah. Adilah. Ya, guru jangan ambil hak mereka, mereka kasih. Bukan soal banyaknya. Dan kenapa kita selalu merasa kecil dari yang kita dapatkan? Dapatkan 100 juta, guru cuma 2,5, itu masih dipakai. Pajak tidak dibayar. Apalagi Tuhan punya kita tidak berikan. Saudara, selalu kita merasa kurang, dimakan semua. Tuhan tidak berkati dengan cara itu. Nah, karena itu hamba Tuhan, jemaat, imam-imam pelayan Tuhan, perhatikan keempat bagian ini dalam mengelola keuangan. Supaya apa? Supaya usaha kita, supaya pelayanan kita. Dan saudara pikir bahwa hamba Tuhan sekarang itu seperti dulu, tidak lagi. Kami dulu jadi pekerja, ya, tidak dikasih. Yang penting kerja saya, penting melayani. Ya rumusnya itu, kalau tidak bisa menyapu, paling tidak bisa berdoa, kalau tidak bisa berdoa, paling tidak bisa menyapu. Sekarang benar-benar dibentuk hamba Tuhan ini supaya tidak habis energi kita membina mereka, lalu kita siapkan, kita bina, kita sekolahkan baik sebaik mungkin untuk siap menghadapi tantangan. Ya, haleluya. Jadi Tuhan itu baik bagi semua orang. Dalam baik kita menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Ketujuh, adalah baik bagi seorang pria
memikul kuk pada masa mudanya. Ya, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk beban pada masa muda. Betul, saudara kita kalau sudah tua, pria itu penyakitnya banyak. Sakit otot, sakit pinggang, banyak hal yang muncul nanti di sini. Tenaga habis. Ada lebih baik pria itu memikul kuk pada masa muda. Jangan lenggang gantung di masa muda. Jangan. Lenggang gantung seperti apa sih? Ya, kelihatannya kok besar, tetapi muatannya kecil. Ya, dia lebih kecil, saudara, tapi muatannya banyak. Anak muda, jangan takut kerja. Ya, jangan takut kerja. Tidur tidak bisa menafkahi diri kita dan orang lain. Ada waktunya tidur, ada waktunya kerja, ada waktunya tidur. Tidak ada orang tidur 24 jam, tidak ada. Tidur 24 jam, tunggu 1 bulan saja langsung benda-benda. Ya, kerja, memikul kuk di masa muda. Terus biarlah ia hidup sendirian berdiam diri, ya, dan membebankannya. terus kan? Biarlah ia merebahkan diri dengan bebannya. Ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Mungkin ada harapan. Masih kita berkata ragu sudah dalam mengiring Tuhan. Karena itu Tuhan datang dengan tegas. Ada lebih baik kita diam menanti pertolongan, tetapi bekerja setia. Haleluya, harus bekerja itu mutlak, harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Anak-anak kecil jangan kasihan sama mereka, tapi didiklah mereka untuk dapat bekerja. Jangan kita sayang anak kita, ya kalau kita tidak mendidik mereka bekerja, itu didikan yang salah. Haleluya. Jadi kehidupan yang setia pada Tuhan tidak boleh minder. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang mendengar engkau rendah, Ya, karena engkau muda. karena engkau muda. Terus Jadilah teladan bagi orang percaya terus kan? dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan pun itu menjadi teladan bagi orang setia. Jadi saya mau saudara-saudara anak muda ya cepat berhasil. Kenapa? Anak muda itu ya punya pengetahuan cukup, punya kesempatan banyak untuk bekerja. Zamannya kami berbeda cara kerjanya, saudara. Kalau dulu dengan motor bekerja, angkat batu, memang batu betul yang diangkat, bukan sekarang lain ya. Kalau kita angkat batu, memang batu betul yang diangkat. Angkat pasir, memang pasir betul yang diangkat. Isi di trek, apalagi. Saya semua pekerjaan pernah saya coba. Ya, haleluya. Terakhir jadi hamba Tuhan. Seringkali saya berkata bahwa hamba Tuhan itu adalah pekerjaan yang nyaman karena kita bekerja bersama dengan Tuhan. Tetapi tantangannya besar karena dipandang orang enak, dipandang orang santai, dipandang orang duduk saja. Pekerjaan yang berat. Dan itu banyak hamba Tuhan kena jantung, ya, leher dan saraf. Karena tiga bagian itu bekerja di dalam menyampaikan, dalam melayani. Pekerjaan yang kita kerjakan, kita tidak boleh minder.
Tapi mari anak-anak muda setialah kepada Tuhan. Yuk, Timotius 6 ayat 11. Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, jauhilah semuanya itu terus kejarlah keadilan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Nah ini kita harus mengejar ibadah, kejar keadilan, kejar kesetiaan, kejar kesabaran dan kelemah lembutan. Jadi apa yang dijauhi, menjauhkan diri dari sifat tamak dan tidak takut kepada Allah. Jauhilah semuanya. Di Timotius 6 ayatnya yang kedua, saudara akan muncul di era kita situasi ini. Kedua, Jika Tuhan mereka seorang percaya, ya, janganlah ia pernah disegani, terus karena persaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. teruskan. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang dikasih. Terus ajarkanlah, Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. ya, Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, yang muncul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kita. ia adalah seorang yang berlagak Satu, padahal tidak tahu apa. berlagak tahu dan tidak tahu apa. Terus Penyakitnya ialah mencari-cari suara dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga. hai saudara. Jadi konsep ajaran yang sekarang yang muncul dengan berlagak tahu itu akan menyebabkan dengki, ngajak orang untuk membenci kebenaran, menciderai perasaan orang lain, memfitnah, curiga. Ya, jadi sekarang antar gereja bagusan. Kenapa ini dikejar? Pengikut jemaat. Terus Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat terus dan kehilangan kebenaran, ya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. jadi ibadah itu menjadi percekcokan karena ada pemikiran mereka bahwa ibadah itu ya adalah suatu sumber keuntungan didasari dengan pemikiran yang tidak sehat. Saya berpikir ada sumber. Ya, kalau semua pendeta dipersekusi, jam apapun yang dipakai saudara-saudara disorot. Ya, mobil apa yang dipakai, kasihan. Pakaian apa yang dipakai bermerek, sepatu apa yang dipakai. Karena manusia semua hanya untuk mencari kekurangan orang lain. Itu zaman di mana kita hidup. Maka itu Tuhan berkata, Paulus berkata kepada Timotius, jauhilah semua itu, hai anakku. Kejarlah kesabaran, kesetiaan dan kesucian dan kebenaran. Ini kejar. Supaya apa? Supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang kita bangun itu, saudara, puncaknya adalah untuk melayani Tuhan. Pujian untuk Tuhan, sambal untuk Tuhan, korban untuk Tuhan. Mungkin apa Pak kita pakai? Ya, korban-korban yang kita pakai. Kami bekerja di ladang Tuhan, maka kami pergunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Kami pergunakan di ladang Tuhan.
kami pakai untuk melayani Tuhan dengan menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu saudara-saudara, kita berada di zaman yang tidak pasti. Ya, kita berada di zaman. Jangan menjauhkan diri dari penggembalaan ibadah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kalau kita mendengarkan firman Allah, seringkali firman ini kita ingin agar orang lain terima. Seringkali kita ingin menjangkau orang lain, tetapi sebenarnya kita sedang mengurangi kualitas firman Allah itu sendiri. Maka mari kita memandang Tuhan yang setia. Kalau Tuhan bilang ya itu tidak ada diubah, tidak bisa diubah. Kita tidak bisa mengubah. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya, siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Alkitab mencatat bahwa Tuhan Allah yang tidak terselami. Ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-32. Roma pasal 11 ayat 32. 33. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Terus Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, ya, dan sungguh tak tersenangi jalan-jalannya. sebab Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? ya, Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? teruskan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada yang sehingga ia harus menggantikannya? Ya, sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh dia dan kepada dia, ya, bagi dia kemuliaan sampai bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Karena itu Allah yang setia sampai selamanya, kita pun akan setia sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang pernah menasihati Allah atau mengerti pikiran-pikiran Allah, tetapi Allah yang setia ada di dalam kehidupan kita bersama. Satukan kalian Tuhan dengan tali yang tak putus. Tuhan memberkati. Pemain musik di mana? Sehingga nyanyikan pujian ini. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Haleluya.
taat pada kebenaran Allah, taat pada firman Allah yang hidup, mentaati kuasa Allah, kuasa yang hidup, kuasa yang bertumbuh, kuasa yang memberikan kemenangan, memegangi anak-anak kami dari segala perbuatan-perbuatan yang salah, dan menolong mereka dalam masa belajar, tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, tetap taat pada Tuhan. Allah kami satu, Raja kami satu, Kristus yang esa, Allah yang kami sembah adalah pribadi yang hidup dan berkuasa. Lalu permohonan kami, cita-cita berlimpah di tengah-tengah kehidupan kami, bersama berterima kasih atas segala firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatian Tuhan dengan jemaat umat untuk sepanjang minggu ini, dan kembali melaksanakan kegiatan kita normal seperti biasanya. Rabu pendalaman Alkitab, hari Jumat ibadah doa penyembahan, kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja untuk kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9 seperempat. Kita ketahui bahwa seluruh kegiatan ini akan dijalankan kembali seperti biasanya, dan kemudian seharusnya doa puasa kita nanti doa puasa dulu di minggu ketiga. Nah, kita bersama-sama berdoa dan berpuasa, tentu segala beban yang kita hadapi begitu banyak. Dan kemudian satu keluarga dari jemaat kita sedang mengalami atau telah mengalami musibah, yakni saudara keluarga Bapak Dio. Kemarin tempat rumahnya, tempat dia berusaha terbakar, saudara, dan tadi malam kami ke sana mau mengunjungi, hanya keluar dengan baju di badan semua yang mereka punya terbakar, saudara. Jadi perkirakan bahwa api itu, menurut informasi mereka, saya tidak tahu, tiba-tiba terbakar karena Bapak dia sendiri sedang tidur, lalu istrinya mendengar bunyi sedikit kecil, kemungkinan diperkirakan dari korsleting listrik. Itu menurut informasi dari mereka, sehingga dengan lengan kanan dia terbakar dengan hampir, saudara. Tadi saya katakan bahwa Tuhan masih tolong, dan saat ini berada di keluarga mereka di sana di SP3. Karena itu saudara-saudara, jadi semua dari saudara-saudara mereka, anak-anaknya punya, tidak ada yang diselamatkan. Ya, karena api begitu cepat, dan saudara kita adakan pelayanan diakonia, saudara bisa mengambil bagian dalam apapun yang bisa saudara buat. Mungkin juga ada pakaian-pakaian bekas yang orang pakai di rumah, karena ada anak mereka berapa, 5 ya? 4 ya. Kemudian segala kebutuhan tentu kita turut mendoakan agar mereka bisa bangkit lagi. Saudara bisa langsung bawa saya ke gereja pada jam ibadah. Kemudian juga saudara yang disalurkan berupa uang juga diterima dan dikumpulkan di dana diakonia kita, kemudian nanti disalurkan
dalam memberikan berupa uang nanti saluran dari Ibu Fitri nanti dicatat di IT memberi dari dana kita untuk tahun sehingga seberapa pun yang bisa terkumpul nanti disalurkan ya sebagai bagian dari kebersamaan dalam percuma. Saya kira itu menjadi apa, dan kita kondisikan untuk sampai hari ini kumpul seberapa bisa pakaian bekas ya, dan juga sembako kalau ada yang bisa salurkan beras yang saya nanti menjadi akan disalurkan di sana. Saya kira itu menjadi informasi untuk saat ini, karena itulah keadaan dunia kita hadapi. Mungkin hari ini mereka yang hadapi kesusahan, tapi kita tidak tahu kapan kita hadapi hal yang Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan itu terjadi. Saya kira itu saja menjadi pemberitahuan. Sekali lagi kegiatan sekolah itu kembali biasa sampai Arab. Dia Jumat ibadah, Jumat Sabtu pemuda remaja Minggu, sekolah Minggu jam 8 pagi dan kebaktian penuh jam 9 seperempat. Dan memberkati kita bersama bangun berdiri untuk kita mengakhiri ibadah. Kekuatan kasih mempelai surga yang memberikan kami kemenangan, kebebasan, sukacita dan sejahtera. Anak-anak kami memberkati, tolong saudara keluarga berkati Tuhan telah mengalami musibah kebakaran tadi malam. Tuhan tolong campur tangan dan berkati dan segala yang mereka perlukan, mereka butuhkan. Tuhan akan cukupkan dan pulihkan. Tuhan kembali keadaannya untuk kehidupan yang boleh berjalan normal. Anak-anak mereka jangan sampai trauma dengan peristiwa ini. Haleluya. Tetapi Tuhan tolong nyatakan kasih setiamu agar anak-anak mereka juga Tuhan dipulihkan kembali dan kembali beraktivitas sekolah. Tuhan tolong campur tangan. Kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan ada. Berkati kita seluruh sidang jemaat menjadi Tuhan sepenanggungan di tengah kesusahan. Tuhan tolong campur tangan semuanya, berberkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Lalu permohonan kami serta sukacita yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat Tuhan pemeliharaanmu. Kita berdoa ibadah kami sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Segala apa yang kami hadapi Tuhan, Tuhan berjalan di depan kami. Bertolong anak-anak kami agar Tuhan takut dan setia kepada Tuhan. Kami mau setia, tetapi Tuhan, kami mau belajar taat kepada Tuhan dalam tanda kesetiaan. Engkau Allah yang setia, yang sanggup memberkati kami. Doa permohonan kami, sukacita yang berlimpah yang dikerjakan di dalam diri kami sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam perjalanan hamba Tuhan ke Surabaya itu Diklat, saudara Soli dan Luki, Tuhan berkati juga anak yang berada di bacaan Tolong dijaga yang sedang kuliah di luar kota Solo. Tuhan campur tangan rencana Tuhan mereka untuk kembali utuh. Turun campur tangan di saudara Angel dan Ella yang berkati dalam segala keperluan dan kehidupan kembali dengan segala baik. Haleluya. Juga yang lain, saudara Esra sedang Tuhan mengikuti pertandingan futsal, Tuhan berkati dirinya, Tuhan berkati dengan segala kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh Tuhan. Saudara, pulanglah dari bala berkat kami kepada sejahtera Allah, cinta dan kasih dan anak Tuhan, penyertaan rohnya yang suci memberkati kita semua sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.